pas gitu. Akhirnya Ojan ditarik paksa lah ke bangkunya sama si Bayu dan kayak dibaca-bacain doa lagi. Singkat cerita, mereka sampai nih di Jakarta. Bayu yang udah ngerasa gak beres sama Ojan, seketika tuh kepikiran buat bawa Ojan langsung ke omnya dia. Jadi omnya Bayu ini tuh semacam orang pinter yang bisa ngerti hal-hal kayak gitulah. Bayu ngomong diem-diem ke teman-teman yang lain biar gak kedengeran sama si Ojan. Akhirnya dibawa paksa lah si Ojan yang kelihatannya emang lagi ngawang-ngawang di situ. Selama perjalanan menuju rumah omnya Bayu tuh Ojan juga diem tanpa kata, gak nanya mau kemana, bener-bener diem aja tuh. Akhirnya sejam perjalanan mereka sampai nih di rumah omnya Bayu. Bayu yang udah nge-WhatsApp omnya dari awal langsung masuk aja tuh ke rumah omnya, ngegandeng si Ojan. Omnya yang baru keluar dari kamar dan ngeliat mereka semua kaget banget. Tapi kagetnya tuh karena ngeliat si Ojan ini. Omnya Bayu tuh langsung naruh tangannya di depan mukanya Ojan sambil kayak baca-bacain gitu. Bener-bener si Bayunya tuh belum ngejelasin apa-apa, tapi omnya ini tuh langsung bertindak gitu Moebi. Mereka berempat tuh kaget banget ngeliatnya dan langsung ngejauh dari Ojan dan omnya Bayu. Omnya Bayu tuh sambil ngobrol sama dalam tanda kutip sosok yang ada di dalam badannya Ojan. Sosoknya itu tuh ternyata suaranya tuh kayak kakek-kakek dan bilang kalau jiwanya Ojan tuh udah dia kuasain. Wow. Omnya Bayu disitu juga nggak mau nyerah, masih dilakuin banyak cara lah buat ngeluarin si sosok ini. Saking sosok ini tuh katanya kuat banget. Badannya Ojan tuh sampai kayak melayang dari bangku dan kakinya tuh juga keangkat sendiri. Tapi mukanya Ojan disitu tuh warnanya udah pucat banget, kayak nggak ada darah yang ngalir sama sekali ke badannya. Nah setengah jam omnya Bayu berusaha ngeluarin sosok yang ada di dalam Ojan. Akhirnya omnya ini tuh nyerah dan nanyalah ke Bayu kalau Ojan ini dapetin cincin ini tuh dari mana. Tapi ya karena teman-temannya juga gak ada yang tahu, omnya ini tuh langsung ngejelasin aja ke mereka semua. Jadi si Ojan ini tuh bisa jadi tuh gak selamat karena jiwanya dia tuh bener-bener udah dikuasain sama sosok kakek ini. Gara-gara si Ojan tuh nemuin cincin ini dan dipakai sama dia. Jadi sekalinya si cincin ini dipakai Moebi, penunggu di dalam cincin ini, si kakek itu berarti langsung ngerasa kalau dia tuh diizinin untuk nguasain jiwa sampai badannya si Ojan ini. Wow. Terus kondisinya Ojan gimana? Gak selamat Moe. Meninggal? Iya. Kasian banget, cuma perkara ngambil batu akik doang. Iya. Wah ternyata ada juga ya ritual eksorsisme tuh yang gagal. Kira gue tuh cuman cerita lo doang Bi. Eksorsisme yang gagal tuh ternyata cerita lo juga lagi Nat. Tapi kalian tahu kan kalau Exorcist itu tuh sering banget dijadiin film kalau di Hollywood. Iya benar lagi. Nah setahu gue di bulan Oktober ini tuh bakalan ada film The Exorcist Believer yang jadi sequel dari film pertamanya di tahun 73. Gimana kalau kita nonton filmnya? Karena gue penasaran banget sih, kira-kira ritual eksorsis mereka berhasil gak ya?